namanya repetition. Itu yang namanya latihlah dirimu beribadah. Jadi sekarang kalau kita sering-sering pakai jaket, ingat kita belajar kungfu. Yeah. God is good All the time. and all the time. God is good. Itu apa tuh? Itu repetition, ya. Waktu saya datang ke gereja ini, saya nggak bilang nanti waktu saya ngomong God is good, jawab all the time, ya. Atau waktu saya ngomong all the time, jawab God is good. Enggak, tapi karena kita udah sering mendengar, begitu orang ngomong God is good, reflect, kita jawab all the time. Waktu kita bilang all the time, reflect, God is good. Ya, itu adalah repetition. Nah, ada 4 hal yang kita bisa lakukan menjadi repetition kita di dalam pertumbuhan iman kita, yang kita bisa apply dan incorporate itu di dalam lifestyle kita. Ya, yaitu yang pertama, mari kita tulis di study notes kita, katakan berdoa. Doa harus menjadi bagian dari gaya hidup kita. Titik. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita. Harus menjadi bagian. Maksudnya apa? Waktu kita bangun pertama kali, the first thing berlutut berdoa. Kalau saudara belum nggak biasa berlutut atau berlutut nggak kuat, that's fine. Tapi waktu kita pertama kali bangun, ya sebelum kita mulai ngomong yang lain, ngomong dulu kepada Tuhan kita melalui doa. Ya. Ada orang Kristen tuh yang cuma doa kalau baru bangun pagi sama udah mau tidur. Oh, kurang. Ada juga yang levelnya lebih tinggi. Bangun pagi, makan, mau tidur, berdoa. Masih kurang. Yang kita perlu perbuat as a Christian adalah berdoa terus. Doa. Nggak bayar kok. Gratis. Ya, doa terus. Nggak perlu kita make it so special. Kadang-kadang kita lagi drive, ada mobil mogok, kita cuma berdoa a simple prayer. Tuhan, tolong orang itu. Mungkin akinya, mungkin bannya, tapi Tuhan tolong orang itu. That is a prayer. Itu adalah doa. Yang kedua, setelah kita berdoa, kita juga perlu mempelajari firman Tuhan. Mari kita tulis, pelajari firman Tuhan. Maksudnya apa? Waktu kita baru pertama kali bertobat, yang kita perbuat apa? Kita membaca firman Tuhan, kan? Tapi as we grow di dalam pertumbuhan iman kita, membaca firman Tuhan itu sendiri nggak cukup. Kita perlu mulai mempelajari firman Tuhan. Dalam Mazmur yang pasal pertama dikatakan, berbahagia orang yang kesukaannya firman Tuhan, dia yang merenungkannya siang dan malam. Dan di bagian akhir dari pasal itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang diperbuat olehnya berhasil. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan, segala sesuatu yang diperbuat oleh orang itu berhasil. Persyaratannya apa? Renungkan firman Tuhan, bukan membaca firman Tuhan. Ya, kalaupun saudara mau baca firman Tuhan, may I suggest, waktu kita baca firman Tuhan tuh nggak cuma buka Alkitab dan kita baca di hati. Mari kita mulai baca dengan mulut kita. Di dalam kitab Yosua pasal yang pertama dikatakan, janganlah biarkan firman Tuhan ini, don't let this word of God pass from my mouth. Kalau kita lihat orang Yahudi, ya, orang Jewish, mereka punya habit itu, waktu mereka baca firman Tuhan, mereka komat kami. Kenapa? Karena mereka membaca firman Tuhan dengan mulut mereka. Ya, kalau mereka di dalam rumah, kalau mereka lagi di private area-nya mereka itu tuh mereka bakal membacanya dengan suara. Tapi kalau di public place, mereka cuma komat kami. Ya, tapi bacalah dengan firman Tuhan. Bacalah dengan suara. Dan level yang berikutnya adalah pelajari firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan itu adalah deeper meaning daripada membaca. Ya, saya mau kasih contoh nih, beberapa contoh di sini. Ini lambang apa? Kalau kita lihat ini kan lambang chips, ya. Kalau kita lihat deeper meaning dari logo ini, ada yang lihat nggak ada hidden symbol di sini? Hah? Lihat nggak di sini ada orang, sama orang lagi pegang chip di a bowl of salsa. Ya, kalau kita lihat simbol ini kita cuma lihat, tapi kalau kita pelajari, kita go deeper, there is something. Sama dengan firman Tuhan. Lihat yang ini kita bisa dapat nggak nih? Amazon.com. Amazon.com is just Amazon.com, tapi ada hidden meaning di sini. Ada yang tahu nggak? Apa?
A to Z, there you go. Ini dari A to Z. Dulunya Amazon.com itu cuma jual buku, tapi sekarang dia jual almost everything. A to Z. Pertama-tama saya pikir this is a smile, ternyata enggak. Itu ada message-nya. Berikutnya, Baskin Robbins. Ada yang dapat hidden meaning di sini? 31 flavor, there you go. Ya, lambangnya Baskin Robbins itu ada 31 flavor. Even di logo mereka yang lebih lama, di tengah-tengahnya ada tulisan 31. Kenapa? Karena flavornya mereka ada 31 flavor. At least waktu mereka start. Saya nggak tahu sekarang flavornya berapa. Next, Pittsburgh Zoo and PPG Aquarium. Gambar pohon ya? Ada? Lion, gorila. Ini ada foto cousin saya. Tapi ada foto gorila, ada foto lion, ada ikan di sini kalau kita perhatiin, benar kan? Sama ada burung. Ya, next. Goodwill. Ada yang get the hidden meaning di sini? Smiley face. Kalau perhatiin, oh. Ini adalah letter G. Ya. Nah itu seperti membaca firman Tuhan dan mempelajari, get a deeper meaning. Oke, dua lagi. London Symphony Orchestra. Ada yang get meaningnya apa di sini? Hah? LSO? Tapi lihat simbolnya itu simbol apa? Simbol conductor. Seperti orang yang lagi nge-conduct dia punya orkestra. Ya. LSO. Yang terakhir, Tour de France. Nah ini mungkin sedikit agak susah, tapi lihat kita bisa get it nggak? Tour de France. Ada yang tahu nggak Tour de France itu apa? Sepeda kan? Ya, tour sepeda di France. Ada hidden symbol nggak di sini? Can you get it? Hah? Biker on the bike. Biker on the bike ya. Yang di sini adalah orang yang lagi naik sepeda. Right? Nah itu bedanya kalau kita lihat simbol itu hanya sekilas saja, itu seperti membaca Alkitab. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu ada meaningnya. Nah, as kita grow di dalam kekristenan kita, membaca Alkitab is good. Bukannya jelek ya, membaca Alkitab is good. Tapi kita perlu mempelajari Alkitab. Contohnya, saya ada dua ayat yang kita bisa bahas sedikit. Matius 27 ayat yang ke-51. Mari kita baca bersama-sama. Saudara siap dengan suara yang lantang seperti para penyanyi opera. Matius 27 ayat yang ke-51. 1, 2, 3. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Waktu saya baca ayat ini, it's fine. Itu ayat yang menarik sekali. Tapi perhatikan bagian ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, and so on, right? Sekarang kalau misalnya bagian itu dihilangin, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dan terjadilah gempa bumi, ayatnya nggak beda, tapi somehow Tuhan menaruh dari atas sampai ke bawah di dalam ayat itu. Fungsinya untuk apa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa terbelahnya tabir bait suci itu waktu Yesus mati di kayu salib itu adalah kerjaan siapa? Kalau tabirnya terbelah dari atas ke bawah, yang sobek berarti yang bawah dari atas. Somebody up there yang nyobek tirai itu, ya, yang membuka hubungan antara manusia dengan Tuhan supaya manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Itu bukan somebody down here, tapi seseorang di atas yang melakukan itu. Ayat berikutnya, Kejadian 22 ayat yang ke-19. Ini adalah ayat pada saat Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, kita kan selalu mempunyai ini gambaran sepertinya Abraham dengan Ishak naik ke atas gunung. Kemudian di atas gunung dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Tuhan memberikan kambing ram untuk menggantikannya. Dan kemudian Abraham dan Ishak turun kan. Tapi ayat Kejadian 22 ayat 19 ini berkata something different. Dikatakan
Mari kita baca bersama-sama lagi dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Pertanyaannya, yang kembali siapa? Abraham. Ishak di mana? Kita assume Ishak balik sama Abraham. Kenyataannya enggak. Setelah kejadian itu, Ishak somewhere, Abraham turun dari gunung itu. Nah, itu PR ya, PR buat kita. Ya, kalau kita mengerti Ishak ada di mana, kita mengerti kitab Wahyu. Di kitab Wahyu ada satu section yang susah untuk dijelaskan. Kalau kita membaca ini, kita pelajari, kita perhatiin Ishak ada di mana pada saat itu. Ishak munculnya setelah kejadian ini, munculnya di pasal keberapa, kita akan melihat adanya kesamaan dengan kitab Wahyu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, mari tulis persekutuan. Persekutuan. Ibrani 10 ayat 25. Mari saya bacakan waktu saudara masih lagi menulis. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara setuju nggak? Kalau kehidupan kekristenan itu nggak didesain untuk hidup sendirian. Kalau kita mau bertumbuh, kita mesti bersekutu. Kita mesti ada orang lain, ya kan? Ini ada satu orang ya, dia lagi di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan kayak di park gitu. Dari pagi itu dia kerjanya begini, dia bawa satu scope atau cangkul gitu ya. Dia buka satu lubang di tanah, udah gitu dia tunggu di situ 20 detik. Udah gitu dia tutup lagi lubangnya. Udah gitu dia injak-injak. Terus dia jalan 10 feet, dia gali lagi lubang. Terus dia gali lubang, dia tunggu lagi di situ. 20 second, 30 second. Udah gitu dia tutup lagi lubangnya, dia injak-injak. Dia jalan lagi 10 feet dan lakukan hal yang sama terus. Terus ada satu orang yang berdiri dari kejauhan, dia lama-lama mulai pikir, ada yang gak bener nih, something is wrong. Sepanjang hari orang ini lakukan ini. Nah, terus dia samperin public worker ini ya, ditanya, Pak, saya nggak ada maksud kayak mau pry or anything, tapi saya cuma mau tahu apa yang Bapak perbuat. Dari pagi gali lubang, tunggu 20 detik, tutup lubang, injek-injek itu lubang, jalan lagi. Apa yang Bapak perbuat? Ngapain Bapak kerjain ini? Orang itu bilang, saya sebenarnya ya, ini adalah kerjaan 2 orang. Itu kerjaan saya itu adalah gali lubang, kerjaan yang satunya lagi itu adalah untuk menanam pohon. Gitu, kemudian saya akan tutup lagi. Tapi karena teman saya hari ini call in sick, jadi saya kerja sendirian. Gak make sense. Gak make sense. Nah, kehidupan kekristenan itu juga seperti itu. Gak bisa dikerjain sendiri. Selalu mesti ada partner, selalu mesti ada tim yang ngerjain sama-sama. Ya, kalau enggak jatuhnya kayak apa? Kita itu gali lubang, kita tungguin, kita tutup lubang, kita injek-injek, kita jalan lagi. Nothing happen. Oke? Kita perlu bersekutu dengan teman-teman seperti begini nih. This is good, this is healthy, ini sehat. Ya. Nah, yang keempat, mari kita tulis jurnal. Mari kita tulis jurnal. Nah, ini yang gak banyak orang kerjain, tapi ini adalah a good habit. Jurnal. Kita tahu Tuhan berbicara kepada manusia dengan apa? Firman Tuhan. Alkitab adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Tapi apakah kita mengetahui bahwa Tuhan gak bicara cuma dari Alkitab? Tuhan kadang-kadang berbicara kepada kita melalui lagu. Kadang-kadang melalui kesaksian. Hari ini ada 3 orang kasih kesaksian. It's good. It's good. Itu encouragement. Itu seperti Tuhan berbicara kepada saya. Ya. Jadi bahkan di dalam Alkitab Kejadian 1 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan seluruh dunia dengan apa? Dengan firman-Nya.
dengan perkataan mulutnya. Jadi ya sekarang ini nih kalau kita lihat, ini nih semuanya yang kita bisa lihat ya. Kita keluar nanti kita lihat ke atas bintang-bintang. Kita nanti pergi ke San Francisco, Fisherman Wharf, gitu kita lihat laut. Itu semua diciptakan melalui apa? Firman Tuhan. Tuhan cuma ngomong terang, terang itu terjadi. Tuhan cuma berkata cakrawala, cakrawala terjadi. Semua diciptakan karena firman Tuhan kan. Dengan kata lain, semua hasil ciptaan itu mempunyai potensial untuk berbicara kepada kita. Nah, saya nggak berkata bahwa firman Tuhan atau semuanya itu, saya nggak berkata bahwa semua alam semesta itu ya berbicara lebih tinggi daripada Alkitab. Enggak, Alkitab adalah the highest point. Alkitab adalah the standard. Tapi Tuhan bisa berbicara melalui ciptaan-ciptaannya, asal kita mau membuka pikiran dan hati kita. Ya, nah ini yang saya ingin kita really get it. Kadang-kadang waktu Tuhan berbicara kepada kita dengar, tapi kita nggak catat. Very very big mistake. Contohnya ya, misalnya nih, Pendeta Hengki kasih saya satu hadiah misalnya, microphone. Kasih saya. Ini yang saya perbuat. Thank you. Ya, attitude-nya seperti itu. Thank you. Sama satu lagi. Attitude-nya begini. Thank you Pendeta Hengki, I really appreciate it. Udah gitu ini saya pakai sungguh-sungguh. Gitu. Bahkan kalau misalnya ini adalah picture frame, saya bakal taruh di rumah saya. Ya, kalau misalnya Pendeta Hengki lihat itu, the next time dia mungkin mau kasih saya lagi, bener gak? Tapi kalau misalnya seperti yang pertama kali Pendeta Hengki kasih saya cuma thank you ya, thank you. Dia nggak akan kasih saya lagi, bener gak? Karena apa? Saya nggak appreciate apa yang gift yang saya terima. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kadang-kadang kita mendengarkan kesaksian dari seseorang atau kita mendengarkan lagu, sering di dalam pikiran saya itu, wow itu kayak dari Tuhan loh. Itu adalah it's a wisdom, it is cool. Yang saya kerjain apa? Saya ambil pen sama kertas, saya catat. Nanti waktu saya sampai di rumah, saya bakal ketik itu masuk jurnalnya saya. Gitu. Kalau misalnya kita punya attitude seperti itu, di mana setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, walaupun itu masalah simpel, tapi kita catat di dalam jurnal, Tuhan akan memberikan kepada kita lebih dan lebih lagi. Benar nggak? Kenapa? Karena dia tahu kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita cuma dapat dari Tuhan dan fine, no, nothing will happen. Makanya hari ini kalau kita lihat di tangan saudara itu ada apa? Ada pen, ada kertas, jadi kita bisa tulis. Kenapa? Karena kita mau bawa pulang, kita mau menghargai apa yang Tuhan bicara. Ya. Nah yang kemudian di berikutnya, mari kita tulis, katakan, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Jadilah pelaku firman Tuhan. Kelihatannya sebagian masih lagi tulis. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari saya bacakan dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat yang ke-22. Siap? Dengan suara yang lantang sekali lagi supaya gedung ini bergetar. Yakobus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita belajar firman Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukannya, kita itu menipu diri sendiri. Susah nipu diri sendiri ya. Yang nomor satu yang paling susah ditipu itu Tuhan. Kedua, nipu diri sendiri susah. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak melakukannya, itu kita menipu diri sendiri. Nah, saya akan baca dari Matius 7 ayat yang ke-24. Ini dikatakan. Ini kita udah sering baca ayat ini ya. Tapi saya ingin put it in a context. Saya ingin taruh di dalam satu konteks di mana kita bisa melihat lebih secara dengan perspektif yang beda. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, jadi ada firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan
orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dengan kata lain, orang ini mempunyai dasar atau iman yang kuat. Ya, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 2 ayat berikutnya, Matius 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dasarnya itu lemah. Jadi kalau kita ambil 2 tulisan itu dan kita jadikan satu, yang di atas berkata firman Tuhan plus perbuatan atau melakukannya, kita memiliki iman yang kuat. Yang di bawah berkata firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita memiliki dasar atau iman yang lemah. Kalau kita lihat, apakah ayat-ayat ini ditulis buat orang Kristen atau buat orang bukan Kristen? Ditulis untuk orang Kristen. Kenapa? Karena dikatakan dengarkan firman Tuhan. Itu ditulis buat orang Kristen. Jadi firman Tuhannya itu tuh no issue. Tapi yang menentukan apakah kita memiliki iman yang kuat atau iman yang lemah, itu di mana? Apakah kita melakukannya atau kita tidak melakukannya? Kita mengerti ya? Ya, yang menentukan apakah iman kita itu adalah iman yang kuat atau iman yang lemah, bukan firman Tuhannya, tapi apakah kita melakukannya atau kita tidak melakukannya. Untuk itu saya ingin tantang kita semua. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Minggu depan kita akan belajar firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan. Tapi kalau semuanya itu gak ditranslate jadi perbuatan, semuanya itu sia-sia. Saya ingin tantang kita semua ya, termasuk diri saya. Tapi kita belajar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, gak hanya menjadi pendengar, gak hanya jadi orang yang membaca, gak hanya mempelajari. Lakukan firman Tuhan. Ya, mari kita review lagi hari ini. Bagaimana menempatkan pertumbuhan iman kita di autopilot? Mari kita baca yang pertama-tama, caranya gimana? Ambil keputusan untuk bertumbuh. Oke anak-anak, mari kita baca sama-sama. Yang pertama, ambil keputusan untuk bertumbuh. Yang kedua, latihlah dirimu beribadah. Or repetition. Ya, ada 4 yang kita perlu perbuat, yaitu yang pertama, berdoa, mempelajari firman Tuhan, persekutuan, jurnal. Dan yang terakhir, bagaimana supaya iman kita ada di autopilot function? Jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, kalau kita lakukan 3 poin ini, sungguh-sungguh lifestyle kita akan berubah. Kalau lifestyle kita berubah, pertumbuhan iman kita itu akan terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, atmosfernya itu adalah atmosfer di mana iman akan bertumbuh. Dan Tuhan akan menghargai itu. Dan God will appreciate that. Yeah. Let me close with this. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 adalah apa yang dikenal dengan Hall of Faith, yaitu ditulis adalah orang-orang yang beriman. Di situ ada Abraham dan Nuh, Henok di situ. Tapi pasal itu stopnya pada saat ayat-ayat itu ditulis. Saya percaya kalau ayat-ayat itu dilanjutkan lagi, akan ada nama-nama seperti Martin Luther, John Bunyan. Kalau kita lanjutin terus, kalau misalnya ayat-ayat itu masih ditulis terus, saya percaya ada nama-nama seperti Hudson Taylor, Jonathan Edwards, missionary di Afrika. Kalau kita lanjutin terus, kita baca pasal itu, kalau itu gak berhenti, saya percaya ada nama-nama seperti Billy Graham, Billy Sunday, Mordecai Ham. Itu adalah mission evangelis di tahun 1900-an. Dan saya percaya kalau pasal-pasal itu ditulis terus, beberapa nama di antara kita yang duduk di tempat ini ada di pasal itu. Mungkinkah itu nama saudara yang ada di situ? Satu secret saya mau kasih tahu kepada kita semua. Apakah nama kita akan tertulis di dalam Ibrani pasal 11 atau tidak? Bukan tergantung Tuhan, tapi itu tergantung kita. Apakah kita mau mengambil langkah untuk bertumbuh iman kita sedemikian rupa sehingga kita dikenal sebagai man of faith, a woman of faith.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar bersama-sama dari Roh Kudus. Apa yang sudah kami pelajari, Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya itu boleh berakar dan itu boleh nyata melalui perkataan perbuatan kami. Bapa, tolong kami Tuhan, supaya ini boleh di-build in menjadi lifestyle kami. Kami berdoa Tuhan supaya cara hidup kami boleh diubahkan. Cara kami berbicara, cara kami berpikir Tuhan boleh diubahkan. Sehingga ini boleh menjadi bagian hidup kami. Dan iman itu akan bertumbuh. Tuhan, kami ingin memiliki akar yang kuat, yang jauh ke dalam Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami perlu lakukan itu sekarang. Bukan pada saat kekeringan itu sudah datang Tuhan. Bukan pada saat kami sudah terkapar. Atau kami sudah terlutut, tak sanggup melakukan apa-apa. Tapi kami perlu bertumbuh sekarang. Untuk itu kami berdoa Tuhan, Kau sudah kerjakan semua yang sudah Kau kerjakan. It is done. Kau berkata di atas kayu salib. Kami ingin ambil langkah ini Tuhan. Kami ingin mengambil keputusan untuk bertumbuh. Biarlah ini menjadi pernyataan kasih kami pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.